المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. قوله على القادر خرج به العاجز سواء كان العجز حسيا كالمقعد أو شرعيا كاحتياجه في مداواته من وجع العين إلى استلقاء فلا يجب عليه بالقيام ولا بد بذلك من إخبار طبيب عدل أنه يفيد ويكفي معرفة نفسه إن كان طبيبا أو مثل ذلك ما لو خاف راكب سفينة دوران رأسه أو غرقا فيصلي قائدا ولا يعيد بخلاف ما إذا صلى قائدا لزحمة فيها فإنه يعيد لندرة ذلك. والضابط كل ما يذهب خشوعه أو كماله أو يحصل به مشقة لا تحتمل أو يحصل به مشقة لا تحتمل عادة وهي المراد بالشديدة
kana mujawazan litarkil qiyami fil fardi ail aini ail kifai ayastamilu bil mandurati wal muadati wa salatis sabiyyi wa illam tajib fiha niyatuhu bi khilafil muadati wa kharaja bil fardi an-naflu falil qadiri fil qiyami fi'luhu qa'idan wa muttaji'an lakin idza shalla muttaji'an wajaba ayyatiya bi ruku'ihi wa sujudihi ta'minun bi ayyaquda lahuma wa la yumi'u bihima li'adami urudihi wa amma idzan taqala mustalqiyan ma'a imkanil ittija'i lam yasihha wa in atamma ruku'a was sujuda li'adami wurudihi thumma alam anna al-qiyama afdalul arkani thumma as-sujudu thumma ar-ruku'u thumma al-i'tidalu wat-tatwilu fil qiyami afdalu thumma fis sujudi thumma fir ruku'i thumma fil i'tidali wallahu a'lam. Qauluhu, perkataan musannif, alal qadiri, atas orang yang kuasa. Dan di sana as-salisu al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Rukun yang ketiga dalam sholat adalah berdiri atas orang yang kuasa di dalam sholat fardu. Jadi berarti rukun sholat berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Nanti apakah kalau bisa berdiri sholat sunnah boleh duduk? Ini enggak masuk sholat sunnah. Kata-kata fardu boleh saja sembahyang sunnah, biar bisa diri dia duduk. Kayak sholat tarawih, kita bisa diri tapi sholatnya duduk, sah. Karena yang wajib bagi yang kuasa pada sembahyang fardu. Kalau sunnah biar kuasa dia duduk jadi, hanya pahalanya setengah. Kalau orang sholat tarawih duduk dapat pahala tapi separuh dari yang diri. Sebaliknya, begitu juga kalau dia bisa duduk sholatnya baring, kuasa duduk baring tiduran, sah sembahyang tarawih, sembahyang sunnah, tapi pahalanya separuh. Karena bisa duduk dia baring. Nah, ini makna qadir, wajib berdiri orang sholat dalam fardu kalau dia kuasa. Kalau nggak kuasa boleh dia duduk. Ini kata-kata musannif, al-qadiru alal qadiri, atas orang yang kuasa. Wa kharaja bihi, kharaja artinya keluar dengan kuasa. Kalau saya maknakan keluar di sini tidak termasuk kuasa al-ajizu,
orang yang lemah. Jadi kalau lemah itu enggak masuk di dalam kuasa. Jadi tidak termasuk dengan kuasa orang yang lemah. Sama ada lemah secara hissi, secara kenyataan. Kal maq'ad, kayak orang yang enggak bisa diri, lumpuh umpama. Dia lumpuh, enggak bisa diri. Itu kenyataannya memang enggak bisa diri. Itu hissi. Jadi baik enggak kuasanya ini secara kenyataan panca inderanya, seperti lumpuh dan lain sebagainya. Boleh dia sembahyang duduk kalau enggak mampu secara hissi, kal maq'ad, kayak orang yang lumpuh. Atau syar'iyan, enggak kuasa secara hukum syara', kahtiyajihi fi mudawatihi. Dia bisa diri tapi dibolehkan duduk cara syariat. Kenapa? Kayak dia berhajat berobat. Biasanya orang berobat karena sakit matanya nggak boleh diri, disuruh baring. Kalau diri lama sembuhnya. Jadi nggak bisa diri karena berobat, namanya lemah menurut syariat, namanya syar'iyan. Min waj'il aini, yaitu penyakit mata. Karena penyakit mata tidak mampu berdiri secara syariat karena berhajat dia pada berobat seperti sakit mata. Ila istilqa'in, kepada celentang. Karena dia sakit mata, obatnya celentang, nggak bisa diri. Padahal bisa secara hissi, tapi secara syar'i boleh dia tidak diri atau nggak mampu diri, celentang bagi orang yang sedang berobat. Karena penyakit mata obatnya celentang, tiduran. Nah, berarti dia secara hissi bisa diri, tapi secara hukum syara dia nggak bisa karena berobat dengan cara dia istilqa, terlentang. Nah, fala yajibu alaihi bil qiyam, tidak wajib atasnya berdiri. Jadi kalau orang walaupun badannya bisa diri, tapi secara hukum lagi berobat mesti celentang, itu namanya enggak bisa diri secara syar'i, secara hukum syariat. Nah, boleh dia baring. Jadi baik enggak mampunya karena hissi, baik enggak mampunya karena syar'i, boleh dia duduk. Itu ajiz, enggak masuk orang yang mampu secara hissi dan mampu secara syar'i. Wala buddha fi dzalika, tidak boleh tidak pada yang demikian, min ikhbari tabibin adlin, daripada pemberitaan dokter yang adil. Jadi dokter yang adil bilang, kamu enggak boleh diri, mesti celentang biar matamu sembuh. Itu mesti ada berita dari dokter yang adil, yang benar. Innahu yufidu, bahwasanya dengan dia tidak diri memberi faedah. Satu bahasanya dengan dia celentang ada faedahnya, menyembuhkan. Itu yang kabarin dokter, bukan bisa-bisaan kita. Harus ada berita dokter. Wa yakfi ma'rifatu nafsihi, andai kata enggak ada dokter, cukup dari dirinya sendiri. Artinya dia tahu sendiri, in kana tabiban, kalau dia sendiri dokter. Ini yang sakit dokter. Nah, menurut pengetahuan kedokterannya enggak boleh diri, mesti celentang. Nah, dia boleh tidur celentang, salat celentang, tidak diri. Kenapa? Secara syar'i dia tahu sendiri
untuk sembuh supaya tidak berdiri. Nah, ini tahu sendiri karena dia adalah seorang tabib, seorang dokter. Au mislu dzalika, atau bukan dokter seperti dokter. Bagaimana? Yaitu dia ahli kedokteran tapi bukan dokter. Dia ngerti kedokteran tapi bukan dokter. Jadi kalau dia ahli kedokteran, mengerti kedokteran walaupun bukan dokter, menurut pengetahuan dia nggak boleh diri, mesti celentang untuk sembuh sakit matanya. Nah, boleh dia celentang tanpa pemerintahan dokter, dengan pengetahuan dirinya sendiri, karena dia adalah mengetahui tentang kedokteran. Nah, jadi berarti orang sholat duduk pertama adalah boleh kalau nggak bisa diri secara hissi karena lumpuh dan lain sebagainya. Kedua, boleh dia diri secara pengetahuan, yang namanya dia tahu kalau umpama diri nggak sembuh sakitnya, mesti celentang, maka dia sholat celentang karena ingin sembuh sakitnya. Itu dari berita dokter atau dari pengetahuan dia sendiri kalau dia ahli kedokteran walaupun bukan dokter. Iya. Wa mislu dzalika, seperti yang demikian itu, ma law khafa raqibu safinatin dawrana ra'sihi. Seperti itu pula artinya boleh dia duduk atau boleh dia tiduran kalau orang yang takut pusing kepalanya, dauran berputar kepalanya, seperti orang yang naik kapal laut. Ini biasanya kalau naik kapal laut karena sedang ombak besar, kalau dia diri jatuh dia karena pusing kepalanya. Bahasa kita mabok. Nah, kalau sholat diri dia mabok jatuh, nah boleh dia duduk dalam keadaan naik kapal laut yang sedang ombak. Khaufa dawran ra'si, karena dia takut berputar kepalanya, pusing kepalanya. Ini yang ketiga. Jadi syar'i secara hukum dia bisa diri. Tapi kalau lagi naik kendaraan kapal ombak besar nggak bisa diri. Kalau diri akan pusing kepalanya, akan tersungkur, akan jatuh. Nah, boleh dia sholat duduk atau baring. Ya. Al gharqan, atau takut tenggelam. Ya, kalau naik perahu kecil, kita naik perahu kecil, kita diri, terbalik perahunya. Kalau perahu kecil kita diri, terbalik nggak katanya? Balik, tenggelam. Nah, dia naik perahu yang kecil, kalau diri tenggelam. Nah, boleh dia naik perahu kecil, sholat duduk, karena gharqan, takut tenggelam. Fa yusalli qa'idan, maka dia sholat duduk. Jadi yang naik kapal besar takut berputar kepalanya, dia bisa jatuh tersungkur, atau naik perahu kecil, kalau dia diri bisa terbalik perahunya, nah, boleh dia sembahyang qa'idan duduk. Ini enggak mampu secara syar'i namanya. Secara hukum enggak mampu. Ya. Wala yu'idu, dan tidak wajib mengulang. Jadi kalau orang yang sholat karena berobat matanya, kalau dia sholat diri akan enggak sembuh matanya, maka dia sholat duduk, nanti enggak wajib mengulang. Atau orang yang takut pusing kepalanya naik kapal laut, kalau sholat diri akan mabuk dia, akan tersungkur dia sholat duduk, habis sholat nggak wajib mengulang, tidak wajib mengulang sholatnya. Bi khilafi ma idza shalla qa'idan li zahmatin fiha. Berbeda hukumnya
apabila dia sholat duduk karena berdesakan padanya. Zahmah karena berdesakan. Saking banyak orang sampai nggak ada ruang untuk sujud. Saking banyak orang sholatnya diri aja, nggak bisa ruku, nggak bisa sujud karena penuh orang. Nah ini kalau orang sholatnya duduk terus nggak bisa diri karena padat orang, maka fa'innahu yu'idu, maka dia mengulang sholatnya. Jadi kalau orang nggak bisa diri karena berdesakan, dia duduk sholatnya, karena kalau diri nggak muat, maka boleh dia sholat duduk tapi wajib ngulang. Alasannya apa? Linudrati dzalika, karena jarang kejadian itu. Nah kalau umpama berdesakan biasanya jarang-jarang terjadi. Ketika orang padat nggak bisa diri, dia sembahyang duduk, karena berdesakan wajib ngulang, karena alasannya nudrati dzalik, karena jarang terjadi itu. Wadzabitu kulli ma yadhhabu khusyu'u. Wadzabit, kalau orang dulu mengatakan dzabit, anggerannya, dasarnya, tiap-tiap yang menghilangkan khusyuk atau menghilangkan kamalahu kesempurnaannya, au yahsulu bihi masyaqqatan, memperoleh dengan sebab berdiri masyaqqat, la yahtamilu adatan, yang tidak bisa menahan, yang tidak bisa menanggung masyaqqatnya pada adat. Wahia al-muradatu dia itulah yang dikehendaki, asyadidatu, yang sangat, jadi masyaqqat yang sangat, ya. Karena mujawizan litarkil qiyam, adalah membolehkan meninggalkan berdiri di dalam fardu atau dalam fardu ain. Jadi kalau terjadi kesulitan yang sangat sehingga dia nggak bisa nahan kesulitannya, itu boleh dalam sembahyang fardu ain dia duduk, karena la yahtamilu masyaqqatan syadidatan. Jadi kalau dia diri nggak bisa menanggung sesuatu kesulitan yang sangat, yang berat. Ya, kayak tadi berdiri nggak bisa nanggung pusingnya kepala, boleh dia duduk. Itu karena nggak bisa nanggung masyaqqat yang sangat, boleh. Jadi apa saja peristiwa atau kejadian yang menjadikan dia sulit berdiri karena berat menanggung masyaqqatnya, itu boleh duduk dalam salat fardu ain. Wal kifai, dan boleh duduk dalam salat kifayah, fardu kifayah. Yang salat jenazah wajib berdiri karena nggak bisa nanggung, sulit dia sembahyang jenazah, duduk atau berbaring boleh. Fayastamilul mandurata, maka meliputi pula akan sembahyang nazar, sama sembahyang yang dia nazar. Saya nazar mau sholat 2 rakaat, itu sembahyang nazar wajib. Begitu dia mau sembahyang nazar nggak bisa diri karena menanggung kesulitan yang nggak bisa dia tahan, boleh sembahyangnya duduk walaupun dia sembahyang nazar yang wajib. Wal muadata ayastamilul mandurata wal muadata, meliputi sembahyang nazar dan sembahyang muadah. Muadah sembahyang yang diulang lagi setelah sholat. Umpama kita udah sholat di rumah zuhur, lalu lewat masjid ada orang sholat, ikut sholat lagi zuhur di masjid untuk ambil jamaah, itu namanya muadah.
Nah, kalau orang yang sholat mu'adah nggak bisa diri karena menanggung kesulitan yang berat hingga dia sholat duduk, boleh sholat mu'adah, sholat duduk dalam keadaan masyaqqatun syadidah yang la tahtamiluhu, yang tidak tertanggung oleh dia, nggak bisa tertahan. Juga wassalatu sobi, sembahyang anak kecil boleh dia duduk. Kalau nggak bisa diri boleh duduk, nggak bisa menanggung boleh duduk, karena anak kecil boleh dia sembahyang duduk. Wa illam tajib fiha niyatuhu, sekalipun si anak belum wajib niat pada sembahyangnya. Bi khilafil mu'adah, berbeda mu'adah. Kalau mu'adah, walaupun mu'adah wajib niat. Kalau anak kecil dia sholat nggak wajib niat karena masih belum tamyiz. Nah, sekalipun si anak sholatnya nggak wajib niat, kalau dia ini nggak bisa menanggung masyaqqat yang berat, boleh dia sembahyang dalam keadaan tidak diri. Wa kharaja bil fardi. Tadi ada kata-kata al-qiyamu al-qadiri fil fardi. Ini qaidnya, syaratnya. Salat berdiri atas orang yang bisa, yang kuasa di dalam fardu, dalam salat fardu. Nah, berarti kalau fardu, bagaimana kalau sunnah? Ini fil fardi, kata-kata dalam fardu itu an-naflu, tidak termasuk fardu an-naflu. Jadi wa kharaja bil fardi an-naflu, keluar dengan fardu salat sunnah. Kalau saya maknakan tidak termasuk fardu sembahyang sunnah. Nah, falil qadiri al-qiyami fi'luhu qaidan. Dan bagi orang yang bisa melakukan salat fardu berdiri, siapa yang bisa melakukan salat sunnah berdiri, maka melakukannya, boleh melakukannya duduk. Wafiluhu, boleh melakukan sunnah duduk. Jadi kalau sembahyang sunnah kita bisa diri, sembahyang duduk sah. Karena yang dimaksud berkuasa salatnya berdiri kalau fardu. Kalau sunnah bagaimana? Biar bias, biar kuasa berdiri, kalau dia duduk sah salat sunnahnya. Yang tadi saya gambarkan salat tarawih, kita bisa diri tarawih, kita bisa sembahyang qabliyah, ba'diyah diri, tapi kita kerjakan duduk sah. Karena yang wajib diri pada sembahyang adalah fardu. Kalau sunnah nggak wajib dirinya. Ya dirinya mau diri sah, tidak diri sah. Jadi nggak termasuk fardu sembahyang sunnah. Naflu itu sembahyang sunnah. Nah, berarti fi'lun nafli, mengerjakan sembahyang sunnah qaidan, dalam keadaan duduk boleh. Au muttaji'an, atau dalam keadaan baring. Kita bisa duduk, salatnya baring, boleh. Lakin idza shalla muttaji'an, tetapi syaratnya kalau dia salat berbaring adalah wajaba ayyatiya bi ruku'ihi, wajib mengerjakan rukuknya dan sujudnya. Ta'minun, jadi mengerjakan sujudnya, ta'minun, dan mengerjakan aminnya. Nah, bagaimana? Bi ayyak udalahuma wala yumi'u. Jadi dengan cara bahwa dia mengerjakan duduk bagi 2 rakaat, wala yu'minu, tidak mengisyaratkan dengan rukuk dan sujudnya, bi adami urudihi, karena tidak ada isyarat, karena ketiadaan datang riwayat. Jadi kalau orang sembahyang tarawih bisa diri, dia duduk, rukuknya dan sujudnya enggak boleh pakai isyarat.
Mesti begitu dia sembahyang duduk tarawih, giliran ruku dia diri, dia ruku biasa. Giliran sujud dia diri, dia sujud biasa. Nggak boleh ruku dan sujud pakai isyarat tundukin kepala sejajar dengan dengkul ruku, atau lebih dari dengkul itu sujud. Nah, jadi kalau sembahyang tarawih yang bisa duduk dia kerjain, yang bisa diri dia kerjakan duduk, nggak boleh pakai isyarat. Berarti dia punya rukuknya mesti bangun, rukuk diri, dan dia punya sujud pun mesti bangun, kerjaan sujud sebiasa. Kenapa? Karena nggak ada riwayat sembahyang yang nggak bisa diri boleh dia kerjakan duduk atau baring, tapi rukuknya syarat nggak ada. Karena nggak ada riwayat datang dari Nabi, makanya nggak boleh kalau orang sembahyang tarawih bisa duduk, bisa diri dia duduk, isyarat rukuk dan sujud nggak ada. Mesti rukuk benar dan sujud benar. Ya, itu alasannya li adami urudi, karena tidak ada riwayat yang datang dari Nabi isyarat dalam rukuk dan sujud. Bagi orang sembahyang sunnah yang bisa diri, dia nggak diri, nggak ada riwayat. Mesti rukuk benar. Jadi walaupun sembahyang tarawihnya duduk, giliran rukuk dia diri dulu, rukuk. Dan sujud dia dulu i'tidal, baru sujud. Nah, setelah dia sujud, giliran dia ingin berdiri, dia duduk lagi. Jadi ruku dan sujud mesti seperti orang ruku yang biasa, yang normal. Nah, alasannya karena enggak ada riwayat orang sembahyang duduk bagi sunnah yang bisa dikerjakan diri, isyarat dalam ruku dan sujud enggak ada. Wa amma idza tanaffala mustalqiyan. Dan adapun apabila dia mengerjakan sunnah dengan berbaring, dengan terlentang, ma'a imkanil ittija, padahal bisa dia berbaring kanan kiri. Kan kalau ittija itu baring kanan ngadep kiblat. Kalau terlentang, lonjorin kaki ke kiblat, palanya diganjol dengan bantal ngadep kiblat, mustalqiyan. Nah, kalau orang bisa baring sembahyangnya terlentang, lam yasihha, riwayat mengatakan tidak sah. Kalau dia bisa baring sembahyang terlentang enggak sah. Ya. Wa inna atamma ruku' wa sujud. Wa in atamma, sekalipun dia sempurnakan ruku' dan sujudnya, di adami urudihi, karena tidak ada datang riwayat orang bisa baring sembahyang terlentang, enggak ada. Makanya kalau orang bisa baring sembahyang sunnah kemudian dia celentang, enggak sah. Jadi berarti kalau orang tarawih bisa baring dia sembahyang celentang, enggak jadi, karena enggak ada riwayat. Yang ada riwayat tadi, kalau orang bisa sembahyang sunnah di diri, dia boleh duduk, ada riwayat. Tapi kalau sembahyang sunnah bisa baring dia celentang, enggak ada riwayat. Kalau nggak ada riwayat berarti nggak sah kalau dikerjakan dengan celentang, kalau bisa baring. Tsumma alam anal qiyama afdal arkan. Kemudian yang terakhir, ketahuilah bahwasanya yang paling afdal rukun salat adalah diri. Paling afdal rukun fi'li salat diri. Tsumma sujud. Kemudian setelah diri, afdal yang kedua sujud. Tsumma ruku, kemudian ruku. Tsumma i'tidal, kemudian i'tidal. Paling afdal diri, kedua ruku, kemudian sujud, kemudian i'tidal. Ya, kemudian i'tidal. Makanya yang paling afdal diri, sujud, i'tidal, ruku. Fatatwilu fil qiyam, maka memanjangkan dalam salat berdiri afdal.
Jadi kalau dalam diri kita panjangin bacaannya afdal. Baca 1 juz, baca 2 juz dalam diri itu lebih afdal. Ya, thumma fi sujud, kemudian sujud. Kita lamakan sujud. Tasbihnya 3 kali, 11 kali, 15 kali, 21 kali. Itu lebih lama, lebih afdal. Nah, ketiga ruku, kita lamakan ruku juga afdal. Nah, thumma fil i'tidal, yang ketiga kita lamakan i'tidal, itu afdal. Nah, inilah yang dikatakan paling afdal kerjaan salat adalah diri, nomor 2 adalah sujud, nomor 3 adalah i'tidal. Nah, nomor 2 adalah i'tidal ya. Itu urutan ya. Nomor 1 adalah diri, kedua sujud, ketiga ruku, keempat i'tidal. Wallahu a'lam. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Yang keempat, rukun keempat adalah membaca Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Beda, kalau baring pakai lambung. Kalau centang pakai pundak, palanya dibantal ngadep kiblat. Sama juga jenazah di rumah kita. Kalau centang jenazah di rumah kita, kakinya ngadep apa? Kiblat. Kalau baring sama juga jenazah dalam kubur. Lebih afdal baring daripada celentang. Makanya kalau orang bisa celentang, sholatnya baring, nggak sah karena nggak ada warid, nggak ada tentang riwayat orang bisa baring sembahyangnya celentang, nggak ada riwayat. Udah, ya, ya, ya. Apa pada saat apa? Pada saat kita datang kereta, kita sholat itu nggak bisa duduk dulu. Iya. Karena tadi Ustaz bilang afdalnya kita duduk tinggal. Iya. Itu bagaimana ya Ustaz kalau kita di kereta sudah tidak bisa duduk? Ya biasanya sama juga di kapal kita azan. Jadi pertekad, dekat nanti. Kalau sampai di tempat mau sholat azam, kias dengan hormatul waktu, hormat waktu. Jadi kan di pesawat nggak bisa wudu, nggak bisa apa, ya sholatnya hormatul waktu. Nanti sampai di tempat tujuan kita wudu lengkap, sholat lengkap. Kias dengan hormatil waktu. Nah, kita kerjain sebisanya, nanti ulang lagi, wajib diulang. Sudah.